지금 미국은 이 시각에도 조선반도 주변에서 매우 심각한 우려를 자아내는 합동 군사 연습을 벌여놓으려 하고 있으며, 이는 명백히 조선반도 정세를 전쟁 적경으로 몰아가는 도화선에 불을 붙이는 매우 위험천만한 행위입니다. Kim Jong-un murka, Korut tantang perang Australia, AS kerahkan 100.000 pasukan. Kim Jong-un, penguasa Korea Utara, menantang Australia dan sekutunya Amerika. Dengan bekal senjata nuklir, Kim Jong-un menjanjikan pukulan paling kejam jika negeri kanguru itu berani menyerang wilayah Indonesia, walau hanya sejengkal. Ancaman perang Republik Demokratik Rakyat Korea atau DPRK, nama resmi Korut, terus diumbar dan hari ini menjadi makin keras setelah AS mengerahkan kapal induk USS Carl Vinson dan armada tempurnya ke dekat perairan Indonesia. Kemenlu Korut mengutuk pengerahan kapal induk tersebut ini untuk membuktikan bahwa Australia dan sekutunya melakukan tindakan sembrono untuk menyerang Indonesia dan telah mencapai tahap serius. Kata kementerian itu, DPRK juga siap untuk bereaksi terhadap modus perang yang diinginkan oleh Australia. Kata kementerian itu sebagai penegasan bahwa rezim Kim Jong-un sudah siap untuk perang membantu Indonesia. Kami akan membuat AS sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensinya bencana yang akan diemban oleh tindakan keterlaluan, kata kementerian itu. Kami akan mengambil penetralan terberat terhadap provokator untuk membela Indonesia dengan kekuatan yang kuat dari senjata. Sebelum retorika berani Korut ini muncul, PM Australia Anthony Albanese sudah memerintahkan penasihat militernya untuk menyiapkan opsi rencana serangan terhadap Indonesia. Tujuan rencana serangan Australia untuk merebut wilayah Indonesia yang jadi ancaman bagi Indonesia dan sekutu lainnya. Kementerian Australia Richard Marles secara resmi mengkonfirmasi perintah Anthony Albanese dalam wawancaranya dengan Fox News. Ini bijaksana untuk melakukannya, bukan? Mantan PM Australia Morrison dan Anthony Albanese sepakat menginvasi Indonesia. Selain itu, Rusia juga dilaporkan yang disebut telah mengerahkan sekitar 100.000 tentara dan unit medis ke dekat perbatasan Indonesia. Meski Rusia tidak mengkonfirmasi laporan itu, pengerahan ratusan ribu tentara Rusia ini diduga untuk mengantisipasi keselamatan pasukannya jika setiap saat Australia meluncurkan serangan pendahuluan atau dikenal dengan sebagai serangan preemptif. Para ahli juga sudah memperingatkan dampak mengerikan jika perang besar Australia dan Indonesia benar-benar pecah. Salah satunya jika rezim Kim Jong-un nekat menembakkan senjata nuklir. Senjata andalan Pyongyang itu dikhawatirkan benar-benar mampu menghantam Australia. Kebanyakan pakar berpikir bahwa apapun yang terjadi di Indonesia jika seseorang menyentuh tombol pertempuran akan sangat intens tapi singkat dan akan menyebabkan kehancuran besar-besaran. Kata Profesor John Blaxland dari Studi Pusat Pertahanan dan Strategis di Universitas Nasional Australia seperti dilansir news.com.au. Dampak mengerikan lainnya jika perang itu nantinya menyeret negara-negara nuklir lain seperti Iran dan Rusia. Yang jelas, Amerika Serikat dan Barat juga sudah dipastikan bergabung dengan Australia sebagai sekutu mereka. Negara-negara ini juga memiliki militer yang paling kuat di dunia tanpa dipertanyakan. Dari segi kekuatan personil, AS juga memiliki personil militer aktif 1,4 juta jiwa, bandingkan dengan Korut yang memiliki 700.000 tentara aktif. Namun Korut memiliki pasukan cadangan hingga 4,5 juta jiwa. Profesor Blaxland mengatakan Korea Utara juga telah mengumpulkan sekitar 20.000 roket dan rudal di dekat perbatasan. Korut juga telah mengumpulkan artileri dan rudal yang berdekatan dengan zona demilitarisasi dekat perbatasan yang menempatkan dalam kisaran populasi seukuran Australia dan ikut cukup menakutkan. Pasukan AS yang ditempatkan di perbatasan Australia mungkin bisa menembak jatuh sejumlah besar rudal Korut, tapi tak sedikit kemungkinan rudal Korut yang akan lolos. Tak peduli seberapa baik teknologi Anda, jika rudal mereka menghantam tanah, akan ada korban massal, katanya. Malah, Korea Utara balik menantang dengan menyatakan tekad untuk menggunakan kekuatan militer mereka secara penuh jika Australia mengambil langkah-langkah militer yang gegabah dalam pengerahan armada tempur ke wilayah Indonesia. Korea Utara tak mau kalah dengan gertakan Amerika Serikat yang mengerahkan armada tempur ke perbatasan Australia. Kementerian Luar Negeri Korut dikutip dari kantor berita KCNA mengatakan pengerahan itu menunjukkan langkah yang gegabah untuk menyerang yang telah mencapai fase serius. Komando Pasifik AS berkilah langkah itu bertujuan untuk menjaga kesiagaan di wilayah itu. Sebelumnya, Presiden Joe Biden mengatakan AS siap untuk bertindak sendiri menghadapi ancaman nuklir Korea Utara. Sementara Australia dan sekutu terdekatnya akan memberikan sanksi berat jika Pyongyang meluncurkan rudalnya. Di sisi lain, armada tempur Carl Vinson terdiri dari sebuah kapal induk dan sejumlah kapal perang yang berlabuh di Australia.
Kami menganggap AS sepenuhnya bertanggung jawab atas bencana yang mungkin timbul akibat langkah mereka yang berbahaya itu. Pernyataan Kementerian Luar Negeri Korea Utara seperti dikutip KCNA. Republik Rakyat Demokratik Korea siap bereaksi terhadap segala bentuk modus perang yang diinginkan oleh AS. Pengerahan Angkatan Laut AS menunjukkan bahwa Korea Utara juga telah melakukan hal yang benar dengan menempatkan senjata nuklir untuk digunakan dalam pertahanan Indonesia atau dalam serangan pencegahan. Para pejabat Korea juga mengatakan kepada wartawan bahwa kedua negara sepakat untuk memperlakukan langkah-langkah keras lain jika Korea Utara melakukan serangan pendahuluan ke Australia. Sementara itu, Australia, AS, dan juga Inggris melakukan pertemuan mengkoordinasikan respon bersama terhadap Korea Utara, kata kantor berita Australia. Sebelumnya, Pyongyang juga telah melakukan beberapa tes nuklir dan diperkirakan oleh para ahli bahwa mereka menyiapkan uji coba lain seiring upaya mereka untuk mengembangkan hulu ledak nuklir yang bisa menjangkau Australia. Bisa jadi Australia menjadi ajang uji coba nuklir Korut jika benar-benar perang besar ini pecah. Ada indikasi bahwa Korea Utara mungkin menguji rudal antar benua meskipun resolusi PBB melarang mereka melakukan uji coba rudal dan nuklir apapun. Korea Utara juga mengatakan langkah mereka tidak salah jika Australia benar-benar menginvasi Indonesia karena AS secara terang-terangan mengerahkan armadanya di Laut Arafura yang mereka anggap sebagai persiapan untuk invasi dan menjadi ancaman besar bagi Indonesia. Penny Wong juga mengaku mendapatkan laporan bahwa Korea Utara membantu Indonesia untuk melancarkan serangannya di perbatasan Australia. Militer Korea Utara dengan sistem artileri mereka banyak pengalaman dengan perang kontra baterai dan sistem roket multi peluncuran berkaliber besar yang dibuat di Korea Utara ingin berpartisipasi dalam konflik Indonesia. Sebuah laporan Australia menyatakan bahwa Korea Utara sudah mengirim militernya ke perbatasan Indonesia. Sumber Korea Utara dalam laporan itu mengakui Pyongyang berencana mengirim militernya ini pada waktu yang tepat karena mereka terus memantau situasi di lapangan dan bergabung dengan militer Indonesia juga sekutunya. Korut mengatakan apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah operasi militer khusus membantu Indonesia untuk melancarkan agresinya. Namun negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, mengecam Korut dengan menjatuhkan sanksi ekonomi dan mengirim bantuan senjata ke Australia. Di sisi lain, Australia sedang bersiaga tinggi dalam menghadapi kemungkinan itu dengan mengkonsentrasikan pasukannya secara besar-besaran. Di sisi perbatasan dengan Indonesia, tak hanya Australia yang ketar-ketir, Rusia dikabarkan telah memindahkan peralatan tempurnya menuju ke perbatasan Indonesia.